Hai Sahabat Bisa Profit, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang berkaitan dengan investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan menempatkan uang kita terhadap suatu aset tertentu dengan harapan kita akan mendapatkan return atau imbal hasil dalam jumlah tertentu yang kemudian bisa kita akumulasikan sedikit demi sedikit hingga kita bisa mencapai sesuai dengan tujuan finansial kita atau bahkan pada sebuah kekayaan. Tetapi apakah benar berinvestasi bisa selalu membuat seseorang akan menjadi kaya? Banyak orang-orang yang menganggap jika investasi adalah salah satu jalan untuk memperoleh kekayaan dalam jangka waktu yang panjang. Dari statement itulah timbul sebuah anggapan jika seseorang memulai investasi dengan waktu yang lebih awal, maka dapat membuat seseorang mencapai kekayaan lebih cepat. Dari anggapan tersebut membuat banyak orang yang berlomba-lomba untuk memulai investasi sesegera mungkin, termasuk dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, seorang karyawan, pengusaha, dan lain-lain. Saya pribadi setuju dengan hal tersebut. Namun, apakah hal tersebut juga sepenuhnya benar? Saya pribadi juga termasuk seorang investor di pasar modal. Saya sendiri sudah membuktikan jika berinvestasi memang dapat melipat gandakan uang atau aset kita, asalkan hal tersebut dilakukan dengan tepat berdasarkan analisa dan ilmu yang kita miliki. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak memahami jika investasi merupakan sebuah permainan perkalian dalam persen. Apa maksudnya? Dalam investasi kita selalu diberikan representasi sebuah keuntungan atau kerugian dalam bentuk nilai persentase. Jadi dalam sebuah investasi, nilai atau jumlah modal awal yang kamu miliki untuk berinvestasi tentu sangat berpengaruh terhadap nilai hasil keuntungan ataupun kerugian yang akan kamu dapatkan. Saya berikan sebuah gambaran. Misalkan, kamu punya modal 10 juta dan kamu investasikan dengan skill analisa yang kamu miliki, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan keuntungan hingga 50%, maka kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta. Contoh yang kedua, kamu punya modal sebesar 100 juta dan kamu investasikan dengan skill analisa yang kamu miliki, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan keuntungan hingga 10%, maka kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Kesimpulannya, dengan skill analisa yang dimiliki namun dengan persentase imbal hasil yang lebih sedikit, kita akan mendapatkan nilai nominal imbal hasil yang justru lebih banyak jika modal awal kamu juga lebih banyak. Memang hal tersebut bisa kita akali dengan melakukan investasi jangka panjang menggunakan metode dollar cost averaging atau berinvestasi rutin secara berkala dalam satu instrumen investasi hingga tujuan kita tercapai. Jadi, apakah maksudnya jika modal kita masih kecil, langkah sebaiknya adalah jangan mulai berinvestasi? Di awal video, saya sudah mengatakan jika saya setuju terhadap statement saat seseorang mulai investasi dengan waktu yang lebih awal, maka dapat membuat seseorang mencapai kekayaan dengan lebih cepat. Tetapi, dalam konteks ini, yang saya setujui adalah sebuah langkah awal untuk membentuk sebuah kebiasaan disiplin dalam menyisihkan sebagian uang kita untuk diinvestasikan. Jadi, jika modal yang kamu miliki masih tergolong kecil, fokuslah dengan tujuan untuk membentuk kebiasaan disiplin tersebut. Jangan terlalu fokus terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi untuk menjadi kaya dengan modal awal yang kecil. Namun, taruhlah ekspektasimu terhadap fokus disiplin, yang kelak disiplin tersebut bisa menghasilkan sebuah kebiasaan disiplin terhadap manajemen keuangan kamu sebagai penunjang kamu untuk memperoleh sebuah kekayaan. Berekspektasi tentu boleh saja, namun jangan terjebak dalam over expectation atau sebuah keadaan yang membuatmu terlalu berharap secara berlebihan pada suatu hal. Karena jika hal tersebut tidak tercapai, maka kamu akan mendapatkan perasaan kekecewaan yang lebih besar dan malah akhirnya membuatmu untuk kapok dalam berinvestasi. Namun, ekspektasi juga perlu, karena dengan berekspektasi kita bisa memiliki sebuah harapan yang dapat mendorong kita untuk berusaha lebih keras dalam mencapai impian tersebut. Selalu posisikan ekspektasimu pada tempat yang tepat dan juga porsi yang tepat. Selalu prioritaskan
untuk berinvestasi dahulu pada ilmu pengetahuan. Dengan kamu memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ilmu tersebut bisa membantu kamu untuk memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Dan saat kamu memiliki penghasilan yang lebih banyak, kamu juga akan memiliki modal investasi yang lebih banyak. Karena sejatinya, berapa banyak uang yang kamu miliki akan selaras dengan ilmu yang kamu miliki. Berinvestasi memang merupakan salah satu metode untuk mencapai sebuah kekayaan. Tetapi realitanya, tidak semua metode bisa diimplementasikan dan mendapatkan hasil yang maksimal pada kondisi tertentu. Bagi saya pribadi, mulai berinvestasi sedini mungkin, meskipun dengan modal kecil, berarti memulai start lebih awal untuk membentuk sebuah kebiasaan disiplin dalam manajemen keuangan. Hingga akhirnya, saat kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak, kita akan lebih mudah untuk mengatur kekayaan kita untuk menjadi lebih banyak lagi. Oke, itu dia untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Jika kamu ingin belajar seputar bisnis, keuangan, dan ilmu menarik lainnya, kamu bisa join ke komunitas Bisa Profit dengan klik link di deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bisa Profit.